Sebagaimana Tuhan telah bukakan mata kita di pagi hari ini, Dia juga turut membukakan jalan kebahagiaan atas kesulitan-kesulitan kita. Dan jalan itu dapat kita peroleh dengan tetap setia merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 27 September 2021 tertulis di 2 Korintus 11 ayat 30. Demikian dikatakan, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Molo ikon memuji-muji yau, aka hagaleki doma hupuji-puji." Jemaat yang terkasih, dalam renungan hari ini merupakan ungkapan Paulus dalam atas penderitaannya dalam hidup sebagai Rasul Tuhan. Paulus menulis bahwa ia sudah banyak berjerih lelah dan bekerja berat, dan kerap kali ia tidak tidur. Ia sering lapar dan haus. Kerap kali dia harus berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Namun dengan segala usaha dan penderitaan yang sudah dialaminya, masih banyak jemaat Korintus yang meragukan dan yang menuduhnya. Orang-orang yang tidak menghargai segala pengorbanannya. Dari tolak ukur kita sebagai manusia, sudah tentu dia akan mengalami kekecewaan. Atau mungkin saja dia merasa susah dan pelayanannya seakan-akan sia-sia. Atau mungkin juga dia merasa itu menjadi kelemahannya dan ketidakmampuannya. Apalagi dia mempunyai masalah kesehatan kronis yang tidak kunjung sembuh sekalipun ia sudah memohon kesembuhan 3 kali. Namun dalam segala kesulitan dan kelemahan yang dihadapinya, justru Tuhan menjadikan Paulus semakin kuat dan bersinar sebagai hamba Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan kelemahan kita. Bukan bertujuan untuk menyakiti kita, tapi justru agar kuasanya nyata pada diri kita. Mungkin saja kelemahan pada diri kita berupa masalah fisik, seperti cacat, tidak kuat, dan sebagainya. Mungkin kita punya keterbatasan dalam hal kecerdasan atau kepintaran. Mungkin punya masalah dengan psikis kita, seperti trauma, kekecewaan, kepahitan, dan sebagainya. Semua kelemahan ini seringkali menjadi faktor penghambat utama untuk maju. Atasi kelemahan yang bisa kita perbaiki. Jangan rendah diri terhadap keterbatasan kita. Janganlah terus membiarkan diri Anda tenggelam di dalamnya dan menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Dan jangan pula malu untuk mengakui itu di hadapan Tuhan. Akuilah dan rasakan bagaimana kuasa Tuhan mampu bersinar di atas kelemahan-kelemahan kita. Tidak perlu pula untuk menutupi kelemahan kita dan bersembunyi di balik kelebihan-kelebihan kita agar terlihat hebat di mata orang. Jadilah diri sendiri dan tunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai kelemahan-kelemahan kita untuk hal besar. Justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan semakin sempurna dinyatakan. Ada seorang yang bernama Medi Harvey. Dari usianya 4 tahun, dia sudah bernyanyi dan menyukai musik. Dia mahir bermain ukulele. Namun ketika di usianya 18 tahun, ia kehilangan pendengarannya. Sehingga dia sempat meninggalkan musik dan tidak pernah bernyanyi lagi. Tentu itu hal yang sangat menyakitkan baginya. Namun dengan bantuan orang tuanya, keluarganya, dia menemukan cara untuk kembali bernyanyi. Dia menggunakan memori ototnya, menggunakan tuner visualnya. Bahkan di usianya 29 tahun, dia mengikuti acara America Got Talent dengan lantunan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Try. Yang uniknya lagi, Harvey juga punya cara bagaimana dia bisa merasakan ritme musik, yaitu dengan melepaskan sepatunya. Ia bisa merasakan ritme musik dari lantai.
Itu sebuah kehebatan dan perbedaan. Semuanya penonton berdiri mengagumi kemampuannya mendapatkan Golden Buzzer dari juri sebagai penilaian tertinggi baginya. Dari kisah pelayanan Paulus dan kisah hidup Maddie Herbert, kita bisa memahami bahwa sebuah kesulitan, sebuah kehilangan, kemalangan kita, kekurangan kita, dan semua masalah-masalah kita bisa menjadi cara Tuhan mempertemukan kita dengan bakat-bakatnya dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan padanya. Pada akhirnya membuat kita mampu bermegah, berbangga atas penyertaan Tuhan. Jika kamu merasa bahwa tugas tanggung jawab Anda, persoalan hidup Anda, penyakit kita yang kita derita, atau apapun yang kita hadapi yang sangat berat saat ini, yang bukan dikarenakan oleh perbuatan dosa, melainkan karena mempertahankan iman kita, hidup kita, ingatlah bahwa dalam perjalanan iman pasti terselip suatu hikmat rohani dan sukacita yang mungkin awalnya tak terlihat. Allah akan menolong kita menemukan berkat-berkat-Nya yang akan kita megahkan dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini bagi kami, yang meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa mengubah persoalan hidup kami menjadi cara-Mu memberkati hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan kesabaran bagi kami, agar kami berhikmat memandang dan menyelesaikan persoalan kami dengan kuasa kasih-Mu, sehingga kami bisa bermegah atas kasih-Mu, karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menikmati cara Tuhan memberkati Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.